Jelang MotoGP 2023, Marquez tak berani target podium, paling 10 besar. Marc Marquez mengakui bahwa dengan kondisi motor saat ini, dia tak mungkin bisa berjuang untuk kemenangan atau podium di Portugal nanti. Pembalap Repsol Honda, Marc Marquez, menempati posisi ke-14 di hari terakhir tes pramusim yang berlangsung di sirkuit Portimao. Rider asal Spanyol itu mengklaim bahwa kecepatannya tak akan cukup untuk memerjuangkan kemenangan atau podium. Target yang paling realistis adalah antara 5 besar sampai 10 besar. Marquez sangat sibuk selama 2 hari tes, jadi hanya sempat melakukan serangan waktu 1 kali. Saya hanya melakukan 1 kali serangan, jelas Marquez, yang juga sempat terganggu oleh masalah teknis di pagi hari, kemudian jatuh di tikungan 1. Dengan balapan pembuka akan digelar di Portimao, podium menjadi hal yang sangat sulit bagi Marquez. Untuk Portimao, kami tidak bisa memikirkan podium dan kami tidak bisa memikirkan kemenangan. Kami perlu memikirkan tentang apa yang kami miliki, mencoba untuk mengambil yang terbaik dan kita akan lihat, kata Marquez setelah tes, seperti diberitakan Crash.net. Juga kondisinya akan berubah dan karet di lintasan, tapi jika balapan besok kita bisa bertarung dari urutan ke-5 sampai 10 saya pikir, akuinya. Tapi tentu saja Marquez tidak akan menyerah, bukan itu maksudnya. Tentu saja, kami harus percaya dan saat ini semua orang memiliki poin 0 di klasemen. Setelah 5-6 balapan, Anda akan mengerti di mana Anda berada, tegasnya. Tapi memang benar bahwa kita perlu melakukan langkah. Kami harus terus berkembang, tapi Anda tidak bisa memulai musim dengan mentalitas negatif. Cobalah untuk menemukan yang terbaik, dan jika Anda perlu berjuang untuk 5 besar, cobalah berjuang untuk 5 besar. Jika Anda perlu berjuang untuk 10 besar, cobalah berjuang untuk 10 besar. Ini akan menjadi kunci musim ini. Jika Anda memulai musim dengan mentalitas negatif, ini akan menjadi musim yang sangat panjang dengan 42 balapan, demikian Marquez. Finish ketiga di tes pramusim hari kedua MotoGP Portugal 2023, Fabio Quartararo benar-benar puas. Pembalap Yamaha Monster Energy, Fabio Quartararo, sangat puas dengan hasil tes pramusim hari kedua MotoGP Portugal 2023. Pembalap asal Prancis itu pun menyebut settingan lama motornya, yang turut membantunya finish ketiga di tes pramusim hari kedua MotoGP Portugal 2023. Untuk diketahui kembali, Fabio Quartararo berhasil finish ketiga di tes pramusim yang berlangsung di sirkuit Algarve, Portimao, Portugal. Ia hanya tertinggal plus 0,334 detik dari Francisco Bagnaia, Ducati Lenovo, yang mencatatkan waktu kombinasi tercepat 1 menit 37,968 detik. Pencapaian ini meningkat dari tes hari pertama, yang mana El Diablo julukan Quartararo harus puas finish di urutan ke-8. Fabio Quartararo pun merasa senang dengan waktu kombinasi ini. Hari ini kami berhasil mengambil langkah besar ke depan, kata Fabio Quartararo dilansir dari Speedweek. Kami sebagian menggunakan paket aero tahun lalu dan setup lama. Itu bekerja dengan baik dan kami bisa melihat sedikit di mana masalahnya sebelumnya, terangnya. Lebih lanjut, Fabio Quartararo mengatakan, ia cepat beradaptasi dengan motor baru, meski menggunakan settingan tahun lalu. Oleh karena itu, ia yakin, dengan settingan seperti itu, dirinya bisa melaju kencang di MotoGP 2023. Itu benar-benar hari yang baik, saya merasa menyatu dengan motor sekarang. Saya masih merindukan beberapa hal dalam hal feeling, tapi saya belum pernah berkendara 38,3 menit di tanjakan ini sebelumnya. Ini waktu yang cukup bagus, sambungnya. Juara dunia MotoGP 2021 juga mengatakan, hal tersebut merupakan langkah besar yang dilakukan Yamaha untuk musim ini. Fabio Quartararo pun berharap, timnya mampu menjaga konsistensi hingga balapan seri pertama musim ini dimulai. Senang melihat bahwa kami telah membuat peningkatan. Kami belum berada di tempat yang saya inginkan, tapi kami membuat langkah besar. Selain itu, grip di tes berbeda dengan di balapan. Mudah-mudahan itu bisa membantu kami. Menggila di tes pramusim MotoGP 2023 Portimao, Francisco Bagnaia enggan jemawa. Pembalap Ducati Lenovo, Francisco Bagnaia, tampil menggila di tes pramusim MotoGP 2023 Portimao usai menjadi yang tercepat. Akan tetapi, pembalap yang akrab disapa Pecco itu enggan jemawa.
Sebagaimana diketahui, tes pramusim MotoGP 2023 Portimao telah usai digelar pada 11–12 Maret tahun 2023 kemarin. Dalam tes yang dilangsungkan di sirkuit Algarve, Portimao, Portugal itu, Francisco Bagnaia keluar sebagai yang tercepat usai mencatatkan waktu gabungan 1 menit 37,968 detik. Dengan koleksi waktu tersebut, Pecco sukses mengasapi dua rival terdekatnya yakni Johan Zarco, Ducati Pramac dan Fabio Quartararo, Yamaha Monster Energy. Yang mana, Zarco menempati urutan kedua dan Quartararo berada di posisi ketiga. Catatan apik itu pun membuat Pecco difavoritkan keluar sebagai jawara MotoGP 2023 ini. Kendati demikian, Bagnaia justru enggan jumawa dan mengatakan semua pembalap masih memiliki peluang untuk menjadi kampiun di musim ini. Saya tidak suka ketika orang mengatakan setelah ujian, ini adalah favorit. Anda tidak tahu ban apa yang digunakan pembalap atau apa yang digunakan, kata Bagnaia dikutip dari Speedweek. Marc Marquez tidak melakukan time attack misalnya. Satu hal yang pasti, jika balapan akan berlangsung besok, kami akan siap bertarung untuk meraih kemenangan. Itu jelas, lanjut Bagnaia. Tapi saya percaya bahwa lebih dari satu pembalap yang kompetitif dalam hal memperebutkan posisi teratas, tambahnya. Tes pramusim MotoGP Portugal 2023, Joan Mir ungkap kelemahan Honda. Joan Mir mengungkapkan sejumlah kelemahan Repsol Honda setelah tes pramusim MotoGP Portugal 2023. Pada dua sesi pramusim di sirkuit Algarve, Portugal, 11–12 Maret, Mir menjadi pembalap Honda dengan catatan waktu terbaik. Dari dua hari tes tersebut, Mir terpaut plus 0,794 detik dari Francisco Bagnaia, Ducati Lenovo, yang finish sebagai rider tercepat dengan catatan waktu kombinasi 1 menit 37,968 detik. Meski menjadi pembalap Honda tercepat, Mir melihat masih ada sejumlah kekurangan pada kuda besi yang dia tunggangi. Saat berupaya take off, saya hampir mengira RC213V saya akan terangkat dari tanah seperti pesawat. Namun, saya melihat tak ada masalah pada elektronik, seperti karakteristik mesin yang kasar, ucap Mir dilansir Speedweek. Lebih lanjut, Mir yang baru bergabung dengan Honda di MotoGP 2023, merasa masih perlu menyesuaikan gaya balapnya dengan pabrikan asal Jepang ini. Perkembangan torsi Honda sangat kompleks, sehingga saya masih mencoba menyesuaikannya dengan gaya balap saya, tambah dia.